Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Raihan Ilyas Anabil dengan NIM 240601201200004. Pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai praktikum ke-8 struktur data dengan materi list linear 2. Ini merupakan materi mengikuti minggu sebelumnya juga, jadi nyambung gitu. Nah, di sini sama ada beberapa file, yaitu di sini aku membuat 4 file, ada list.h, list.c, dan main listnya beserta boolean.h. Ini untuk booleannya aku pisah. Kemudian untuk list ini melanjutkan dari praktikum kemarin, jadi nanti kita akan masuk ke bawahnya. Nah, ini aku ulangi untuk menjelaskan bagian awal lagi. Jadi di list.h ini merupakan file header dari modul list linear, yang mana di sini kita mendefinisikan list underscore h. Kemudian di sini ada mendefine nil dan null. Kemudian kita membuat makro define info p yang sebenarnya p pointer ke info, next p pointer ke next, dan juga first l yaitu l.first. Dan untuk type def-nya juga sama seperti sebelumnya, yaitu ada type def integer info type, yaitu kita membuat tipe bentukan info type. Kemudian juga ada tipe bentukan telement list bintang address, dan juga ada type def struct telement list dengan parameternya info type info, address next, dan juga element list. Kemudian di sini juga ada type def struct dengan parameternya address first dan list. Oke, jadi di sini aku langsung masuk ke list.c-nya aja sekalian melakukan penjelasannya. Kemudian untuk materi di pertemuan ke-8 ini mulainya dari di sini. Mulai dari info type average. Jadi info type average ini mempunyai parameter list L. Di sini keterangannya mengirimkan nilai rata-rata info P. Jadi kan suatu list itu kan ada isinya gitu kan. Misal ya tergantung kita isinya berapa. Nah, dengan fungsi ini maka kita bisa mengetahui rata-ratanya. Misalkan ada 1, 2, 3, 4, maka 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 dibagi 4 itu akan menghasilkan rata-rata. Nah, fungsi ini fungsinya seperti itu. Di sini aku menginisialisasi kamus lokalnya ada address P, dan juga sum-nya float. Ini untuk algoritmanya. Jadi intinya nanti setiap elemen list itu ditambahkan lalu dibagi dengan jumlah elemen list tersebut. Nah, ini sum dibagi np elemen, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke pencarian sebuah elemen list. Di sini ada beberapa macamnya. Yang pertama ada address search, fungsi search dengan parameter list L dan info type X. Di sini keterangannya untuk mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address alamat tersebut. Jika tidak ada, maka akan mengirimkan nil. Di sini kamus lokalnya ada address P dan juga ada boolean font atau ketemu seperti itu. Ini untuk algoritmanya. Jadi di sini intinya itu suatu elemen akan dicari alamatnya gitu. Jadi nanti akan menghasilkan alamat memori dari elemen yang ada seperti itu. Kemudian untuk boolean search ini juga hampir sama, mencari apakah ada elemen list yang beralamat P. Nah, mengirimkan true jika ada dan false jika tidak ada. Konsepnya hampir sama, cuma nanti ada perbedaan, bisa dilihat di main list langsung. Selanjutnya ada search spread yang mempunyai parameter list L dan info type X. Keterangannya mengirimkan address elemen sebelum elemen yang nilainya X, mencari apakah ada elemen list dengan info P sama dengan X. Jika ada, mengirimkan address spread dengan next spread sama dengan P dan info P sama dengan X. Jika tidak ada, akan mengirimkan nil. Jika P adalah elemen pertama, maka preg sama dengan nil. Search dengan spesifikasi seperti ini menghindari traversal ulang jika setelah search akan dilakukan dengan operasi lain. Jadi intinya dari search spread ini adalah mencari
alamat sebelumnya. Misal ada 3 elemen list ya, list terdiri dari 3 elemen 1, 2, 3. Nah, ketika kita menggunakan fungsi share spread dari elemen 3, maka di sini akan menampilkan alamat elemen kedua. Jadi intinya fungsi ini menampilkan alamat sebelumnya, alamat yang kita cari, maka akan yang ditampilkan alamat sebelumnya, seperti itu. Nah, jika di list L itu hanya satu-satunya alamat, jika satu-satunya elemen, maka yang keluar adalah nil, karena kan emang list L elemen pertama isinya hanya satu gitu kan, jadi sebelumnya nggak ada atau kosong, maka ditulisnya nil. Seperti itu. Kamus lokalnya juga hampir sama seperti sebelumnya, ada address B dan boolean font. Kemudian ini untuk algoritmanya. Selanjutnya ada proses terhadap list. Proses terhadap list yang pertama ada del all atau menghapus semua elemen list, ya ini delete semua elemen list dan alamat elemen di dealokasi. Jadi intinya list-list elemen yang ada itu di dealokasi dan di delete semua, seperti itu. Nah, di sini untuk yang sebelumnya ini adalah algoritma alternatif. Di sini saya menggunakan algoritma yang singkat. Pertama, kita menginisialisasi info type X, kemudian algoritmanya yaitu while tidak list empty atau tidak ada yang list empty, maka del v first. Kita menggunakan fungsi prosedur del v first, karena di del v first ini ada fungsi dialokasinya, seperti itu. Jadi intinya ketika tidak ada list kosong, maksudnya kan berarti listnya itu terisi gitu kan, maka dilakukan del v first, yang mana nanti akan menghapus isi atau elemen list tersebut. Selanjutnya ada inverse list dengan parameter list pointer L. Jadi inverse ini kan dibalik gitu ya urutannya, misal 1, 2, 3 menjadi 3, 2, 1, seperti itu. Di sini initial state-nya sembarang, final state-nya elemen list dibalik. Kemudian elemen terakhir menjadi elemen pertama dan seterusnya. Kembali elemen list tanpa melakukan alokasi atau delokasi. Jadi di sini murni menggunakan algoritma seperti itu tanpa adanya dealokasi ataupun alokasi. Kamus lokalnya address P dan key, kemudian algoritmanya seperti ini. Jadi nanti ini akan membalikan elemen yang ada di list, seperti itu. Selanjutnya list v inverse list dengan parameter list L. Di sini keterangannya mengirimkan list baru hasil inverse dari L dengan menyalin semua elemen list. Alokasi mungkin bisa gagal. Jika alokasi gagal, maka hasilnya akan menjadi list kosong dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus didealokasi. Nah, di sini untuk f inverse list ini menggunakan alokasi dan dealokasi. Dan di sini itu hampir sama seperti inverse list, namun di sini untuk f inverse list ini kita akan menghasilkan sebuah list baru, seperti itu. Jadi semisal kita ingin menginversekan sebuah list L yang elemennya ada 1, 2, 3, maka untuk hasilnya nanti akan berada di suatu list baru, mungkin di list C seperti itu, yang hasilnya 3, 2, 1, seperti itu. Kalau sebelumnya kan dia tetap di list yang sama, sedangkan di f inverse list ini berada di list yang berbeda. Selanjutnya ada copy list dengan parameter list pointer L1 dan list pointer L2. Initial state-nya L1 sembarang, final state-nya L2 sama dengan L1. Karena kan ini mengcopy gitu ya. L1 dan L2 menuju pada list yang sama, tidak ada alokasi atau dealokasi atau pada elemen. Jadi di sini masih menggunakan algoritma biasa tanpa adanya alokasi dan dealokasi. Nah, untuk algoritmanya seperti ini. First pointer L2 sama dengan first pointer L1. Jadi intinya ketika kita mengopikan suatu list akan menghasilkan list tersebut. Misal kita mengcopy list C dengan elemen 1, 2, 3, maka nanti kita akan buat list yang baru juga dengan elemennya 1, 2, 3 itu sama-sama berada di list C, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya ada fcopy list dengan parameter list L1, mengirimkan list yang merupakan salinan L dengan melakukan alokasi. Jika ada alokasi gagal, maka list kosong.
dan semua elemen yang terlanjur dialokasi harus dialokasi. Nah, di sini kita menggunakan alokasi. Kamus lokalnya ada address A dan P, ada list li, dan juga boolean violet. Jadi untuk fcopy list ini hampir sama seperti copy list, namun kita kita mengopikan suatu list ke suatu list yang lain gitu. Jadi misal ada list C dengan elemen 1, 2, 3, maka ketika kita menggunakan fcopy list, maka akan menghasilkan kopian dari list C di list yang baru, misalkan list D seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya bisa kita lihat di main.list.c. Nah, kemudian di sini ada cp alloc list. Kalau ini benar-benar menggunakan alokasi untuk kopiannya, prosedurnya. Di sini menggunakan parameter list len dan list pointer load. Initial state-nya len sembarang, final state jika semua alokasi berhasil maka load berisi hasil copy len. Jika ada alokasi yang gagal maka load sama dengan nil dan semua elemen yang terlanjur dialokasi dealokasi. Dengan melakukan alokasi elemen, load ada list kosong jika ada alokasi elemen yang gagal. Untuk kamus lokalnya ada address A dan P, kemudian ada boolean violet juga. Ini untuk algoritmanya. Selanjutnya kita masuk ke prosedur concat dengan parameter list L1, list L2, dan list pointer L3. Initial state-nya L1 dan L2 sembarang, final state L1 dan L2 tetap, L3 adalah hasil konkatenasi L1 dan L2. Jika semua alokasi berhasil, maka L3 adalah hasil konkatenasi. Jika ada alokasi yang gagal, maka semua elemen yang sudah dialokasi harus dialokasi dan L3 sama dengan nil. Konkatenasi dua buah list L1 dan N2 menghasilkan L3 yang baru. Elemen L3 adalah hasil alokasi elemen yang baru. Jika ada alokasi yang gagal, maka L3 harus bernilai nil dan semua elemen yang pernah dialokasi dialokasi. Jadi concat ini menggabungkan dua buah list, yaitu list L1 dan L2, dan menempatkannya di sebuah list baru yang dinamakan list L3. Jadi misal ada L1 mempunyai elemen 1, 2 dan L2 mempunyai elemen 3, 4. Nah, ketika menggunakan prosedur concat, maka akan menghasilkan L3 yang memiliki elemen atau nilai 1, 2, 3, 4. Atau dengan kata lain gabungan dari L1 dan L2 seperti itu. Nah, di sini kamus lokalnya ada address A dan P, kemudian ada boolean violet. Di sini kita harus membuat create list L3 ya, karena kan nanti kita menaruhkan concatnya itu di list baru seperti itu. Untuk algoritmanya seperti ini, bisa dilihat. Selanjutnya ada prosedur concat 1 dengan parameter list pointer L1, list pointer L2, dan list pointer L3. Initial state-nya L1 dan L2 sembarang, final state-nya L1 dan L2 kosong. L3 adalah hasil konkatenasi L1 dan L2. Konkatenasi dua buah list L1 dan L2 menghasilkan L3 yang baru dengan elemen list L1 dan L2. Dan L1 dan L2 menjadi list kosong, tidak ada alokasi atau dialokasi pada prosedur ini. Jadi intinya dari prosedur concat 1 ini mirip seperti concat, yaitu menggabungkan dua elemen list gitu ya. Cuman nanti asal mulanya atau parent dari list tersebut akan menjadi kosong. Jadi semisal ada list L1 dan list L2 yang masing-masing memiliki elemen 1 dan 2, kemudian ada elemen 3 dan 4, maka kan dengan prosedur concat akan menghasilkan list L3 yang mana elemennya 1, 2, 3, 4. Nah, namun selain menghasilkan L3 itu, maka list L1 dan list L2 ini akan menjadi kosong gitu. Jadi nilai atau elemennya itu langsung semuanya dipindah ke list L3 seperti itu. Selanjutnya di sini ada pecah list dan parameternya list pointer L1, list pointer L2, dan list L. Initial state-nya L mungkin kosong, final state-nya berdasarkan L dibentuk dua buah list L1 dan L2. L tidak berubah. Untuk membentuk L1 dan L2 harus alokasi
L1 berisi separuh elemen L dan L2 berisi seelemen L. Jika elemen L ganjil, maka separuh NP elemen L div 2. Jadi intinya untuk pecah list ini kita memecah list menjadi dua bagian. Misal ada list C yang isinya ada 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka list C itu dibagi menjadi dua, ada list C1 dan list C2, yang mana list C1 isinya 1, 2, 3 dan list C2 langsung akan menghasilkan 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Jadi dipecah menjadi dua. Jika itu genap ya, jika ganjil maka akan dilakukan div seperti itu. Untuk kamus lokalnya ada address B dan Q, kemudian ada integer I dan juga N. Nah, untuk di list.c nya sudah selesai ya, ini sampai akhir. Di sebelumnya list.c ini merupakan realisasi dari modul list linear seperti itu. Kita langsung masuk ke main list.c nya seperti yang dipraktekkan. Jadi di main list.c ini merupakan driver modul ya, mungkin bisa langsung saya run. Oke, ini aku pindah ke kanan aja biar lebih enak. Oke, kita mulai dari harusnya average. Nah, ini. Jadi kita mulai dari pencarian sebuah list. Nah, pencarian sebuah list. Oke, jadi pencarian sebuah list kita masuk, mulai menggunakan search ya. Kita membuat output seperti ini. Jadi di sini intinya mencari address angka 20 pada list F. Oh ya, sebelumnya di sini aku menginisialisasi ada kamus globalnya. Ini untuk list yang dibutuhkan. Kemudian ada address juga yang dibutuhkan, ada address lagi. Kemudian di sini ada integer abc dan juga info tab xy. Seperti itu. Jadi di sini di awal ini aku akan membuat listnya, create list semua. Jadi di sini dipastikan listnya itu terbentuk dan aku melakukan pengecekan apakah list kosong atau tidak seperti itu. Jadi di sini aku membuat sekitar 9 list, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9 list. Jadi aku membuat list. Di sini listnya terbentuk dan semuanya masih kosong di awal. Oke, langsung kita masuk ke pencarian. Nah, di sini pencarian, karena kan tadi list F sudah terbentuk ya dan sudah ada isinya melalui praktikum sebelumnya kan. Nah, di sini aku melakukan pencarian alamat untuk angka 20. Maka di sini akan menghasilkan alamatnya. Oke, jadi mencari alamat untuk angka 20 maka ditemukan yaitu 860 dan seterusnya. Ini adalah alamat dari angka 20 atau elemen 20 yang kita simpan di list F seperti itu, atau merupakan elemen dari list F. Kemudian untuk F-search nya, F-search ini apakah address P1 ditemukan list R. Jadi ini kita menanyakan addressnya gitu. Jadi kan misal kita bisa aja menggunakan address ini 8602 dan terusnya ada di list R kan. Nah, kebetulan aku menggunakan P1 yaitu mencari apakah ada alamat memori yang alamatnya itu P1 gitu kan. Tapi ternyata nggak ada ya, hasilnya tidak gitu. Kemudian untuk search break ini mencari alamat di angka sebelumnya. Jadi di sini mencari address atau alamat sebelum angka 20. Jadi list F itu kan ada beberapa elemen, salah satunya ada elemen 20 kan. Nah, untuk di search break ini mencari elemen sebelum angka 20. Kalau di search ini dia langsung ke angka 20 nya, kalau search break ini sebelum angka 20. Nah, ini alamatnya seperti ini 8606 dan seterusnya.
hampir mirip-mirip kan ini sama ini, karena untuk yang source flag ini kan mencari alamat sebelum angka 20. Selanjutnya ada proses terhadap list, tadi ada average juga salah satunya kita masukkan. Di sini ada list D ya, dimasukkan beberapa angka yaitu 10, 25, 5 dan 15, kemudian 5. Langsung kita cari rata-ratanya, maka akan menghasilkan nilai rata-rata dari list D adalah 12. Jadi ini semua ditambahkan lalu dibagi menggunakan NP elemennya, ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Jadi nanti hasilnya akan dibagi 5, maka akan menghasilkan 12 seperti itu. Selanjutnya ada inverse, yaitu kembalikan list. Kita menggunakan list D. Untuk urutannya ini kan 10, 25, 5, 15 dan 5 ya. Ini inverse dari list D. Nah, sebelum inverse ini urutannya 10, 25, 5, 15, 5. Kemudian setelah di inverse, maka akan menghasilkan nilai 5, 15, 5, 25 dan 10 dibalik gitu. Namun ini masih di dalam list D. Selanjutnya ada F inverse. F inverse ini seperti yang aku jelaskan sebelumnya, akan menghasilkan suatu inverse list namun di sebuah list yang baru gitu. Nah, ini menyalin inverse list D ke suatu list. Ini maksudnya suatu list baru gitu ya. Jadi kan sebelum inverse ini kan 5, 15, 5, 25, 10 ya, mengikuti yang sebelumnya karena ini kan udah di inverse kan. Maka ini akan menjadi nilai dari list D atau elemen-elemen list D, maka akan menjadi ini. Nah, ketika di F inverse maka nilai ini akan dikembalikan lagi. Nah, di F inverse ini hasilnya inverse itu kan sebelumnya dari list D, namun di F inverse ini akan dialihkan ke suatu list lain. Nah, anggap aja ini aku membuat list B. Jadi di list D itu elemennya 5, 15, 5, 25 dan 10. Lalu setelah di inverse yang mana dia tempatkan di list B akan menjadi 10, 25, 5, 15, 5. Nah, sedangkan di list D tetap ya, masih tetap nilainya atau elemennya 5, 15, 5, 25 dan 10 seperti itu. Selanjutnya copy list. Di sini aku akan mengcopy isi elemen list D ke list E. Nah, ini kan list D 5, 15, 5, 25 dan 10, aku copy ke list E. Nah, seperti ini. Selanjutnya fcopy. Fcopy ini mirip seperti F inverse ya. Jadi kita mengcopy suatu list gitu ke suatu list lain. Nah, katakanlah di sini kan aku sudah membuat list E yang merupakan kopian dari list D. Maka di sini aku melakukan fcopy, yaitu menyalin list E ke suatu list B. Jadi list ini E ini dicopy ke list B seperti itu. Kemudian untuk CP alloc list ini menggunakan alokasi, menyalin list E ke list G dengan alokasi. Nah, oke, selanjutnya kita masuk ke konkatinasi atau konkat ya. Jadi di sini aku membuat list baru, list A dan list B yang mana udah di create di awal. Ini bisa dilihat list A dan list B dengan elemennya seperti ini 2, 3, 4, 5 dan yang B 10, 20, 30, 40 dan 50. Yang pertama kita akan melakukan concat. Concat itu kan menggabungkan ya. Nah, jadi menggabungkan list A dan list B ke dalam list C, atau ini list yang baru ya, L1, L2 ke L3 seperti itu. Nah, maka hasil gabungannya akan menjadi seperti ini. Nih C, ini adalah hasil dari concat antara A dan B. Nah, ini untuk parentnya atau A dan B nya yang terdiri dari 1, 3, 4, 5 dan 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian kita masuk ke concat 1. Concat 1 itu menggabungkan list A dan list B ke dalam list K. Ini aku membuat list baru ya, list K. Nah, ini untuk concat kan seperti yang sudah aku jelaskan sebelumnya. Jadi nanti setelah digabungkan maka list A dan B kosong atau parentnya menjadi kosong. Berbeda seperti ini tetap ada.
sedangkan ini kosong. Untuk hasilnya sama, digabungkan semua ini sama. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pecah list, yaitu memecah list menjadi 2 bagian seperti itu. Ini aku membuat list H yang isinya seperti ini, elemen random, isinya nilai random ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kemudian adalah 10. Maka untuk membaginya pun menjadi 2 ya, lebih mudah gitu, 5, 5. Nah, di sini akan menjadi H1 dengan nilainya seperti ini, dan juga H2 nilainya seperti ini. Selanjutnya aku melakukan del all, yang mana di sini aku ingin membuat list E ini kosong. List E yang tadi itu aku hapus semua, kan list E sebelumnya ada kan nilainya ini ya. Di sini aku melakukan del all untuk list E, jadi semua list E ini akan kehapus dan menjadi list kosong. List E ini kan 5, 15, 5, 25, dan 10. Ini aku hapus semua, maka di sini akan diinformasikan bahwa list E sekarang adalah kosong, seperti itu. Oke, mungkin ini juga sudah terakhir, sudah selesai. Mungkin dari aku sendiri udah cukup, aku cukupkan sampai sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.